Kalau perhiasan selalu menjadi pemanis kaum hawa, memiliki perhiasan seakan menikmati kemewahan dalam hidup, terutama jika ini adalah brand yang sudah mendunia. Saya Olivia Marzuki, dalam episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Sebuah pertunjukan seni kontemporer dipertontonkan di Australia, namun ini bukan sekedar pentas tari biasa. Ternyata seni, olah tubuh, dan teknologi mampu menghidupkan konsep ilmiah menjadi tontonan 3 dimensi yang bernilai intelektual tinggi. Teknologi 3 dimensi sudah umum digunakan dalam sinematografi. Namun terobosan baru diperkenalkan di Australian Dance Theatre yang menggelar seni pertunjukan terbarunya bertitle Multiverse. Pertunjukan seni ini menghadirkan latar panggung 3 dimensi dengan koreografi yang mengeksplorasi seni olah tubuh. Pertunjukan seni yang seperti ini baru pertama kali digelar di Australia. Koreografer pertunjukan ini mengaku terinspirasi oleh James Cameron dengan filmnya Avatar. Tarian berdurasi 1 jam ini menghidupkan teori-teori ilmiah yang selama ini tidak nyata terlihat, seperti dimensi paralel, multi semesta, dan teori lubang hitam atau black hole. The Australian Dance Theatre mengadopsi teknik 3 dimensi dari pertunjukan serupa yang dipentaskan di Jerman. Multiverse akan digelar pertama kalinya untuk publik di Adelaide pada pekan depan sebelum mengawali turnya tahun depan di Eropa. Pertumbuhan dalam bisnis pesawat pribadi mendorong sejumlah perusahaan gencar masuk ke pasar ini. Salah satunya adalah Marshall Aerospace yang melihat sektor ini menjanjikan peluang yang masih terbuka lebar, khususnya dalam layanan modifikasi pesawat. Marshall Aerospace merupakan perusahaan Inggris yang melayani modifikasi dan perawatan, baik untuk pesawat terbang sipil, militer, perusahaan maupun jet pribadi. Namun kini perusahaan menuangkan fokus yang lebih besar untuk menyajikan kenyamanan dan kemewahan pesawat. Bertempat di bandar udara khusus milik perusahaan di Cambridge, Inggris, disinilah Marshall Aerospace melakukan modifikasi pesawat terbang sesuai yang diinginkan pelanggannya. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1937 ini memiliki nilai transaksi tahunan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika. Dengan bisnis layanan atas pesawat militer berkontribusi hingga 80% atas total pendapatan perusahaan. Ini merupakan salah satu pesawat pribadi terpopuler Bombardier Global F5000 yang dipatok pada harga 48 juta dolar Amerika. Pasar inilah yang kini gencar menjadi incaran Marshall. Dengan pengalaman memodifikasi lebih dari 1.500 unit pesawat udara di 35 negara, target tersebut tentu bukan tidak mungkin bisa dicapai. Pada tahun 2016, sebuah mobil dengan kecepatan 1.000 mil per jam akan diluncurkan. Pertanyaannya, seperti apakah mobil tersebut? Mobil yang telah disiapkan selama 5 tahun ini diberi julukan Bloodhound. Dan jika Anda penasaran, berikut sedikit bocoran rupa mobil tersebut. Untuk memecahkan rekor kecepatan, mobil harus dapat menempuh lebih dari 700 mil per jamnya. Untuk mendapatkan mobil berkecepatan 1.000 mil per jam, mobil harus dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Ini adalah kokpit bagi mobil seperti itu, a Bloodhound, sebuah jet dengan roda. Untuk kenyamanan pengemudi, kokpit harus dapat menyesuaikan kenyamanan pengendara dan kemudi merupakan hasil cetakan titanium 3 dimensi. Namun bukan hanya itu, sejumlah persiapan pun dilakukan untuk menguji mobil yang dapat menempuh jarak 12 mil dalam 2 menit tersebut. Untuk keamanan pengemudi, semua harus sempurna. Pendingin udara dalam mobil supersonik ini tidak hanya digunakan demi kenyamanan pengemudi, melainkan juga untuk mendinginkan mesin. Kaca mobil lebih tebal dari kaca jendela pesawat jet. Kaca dapat bertahan dengan beban seberat 1 kg ketika menerpa mobil dalam kecepatan 900 mil per jam. Dorongan tenaga yang dihasilkan mobil setara dengan 180 mobil balap F1. Bloodhound telah disiapkan selama 5 tahun, masih belum sempurna hingga peluncurannya tahun 2016 nanti. Tumbuh di tengah keluarga pecinta perhiasan, Kunang Andries meneruskan keahlian keluarganya dalam bisnis perhiasan. Menonjolkan etnik Indonesianya, Kunang bahkan mendalami studi desain perhiasan di Central Saint Martin College of Arts, London, Inggris. Dan kini butik Kunang Spiro merupakan satu-satunya yang memamerkan perhiasan desain generasi ketiga keluarga Spiro.
Kunang Andries adalah sedikit dari desainer perhiasan Indonesia. Lahir di tengah-tengah keluarga pecinta dan perajin perhiasan, Kunang memberanikan diri mengadopsi nama keluarga sisi ibu Spiro untuk brandnya. Brand Spiro cukup konsisten mewarnai industri perhiasan Indonesia, khususnya untuk kelas butik yang diawali oleh nenek dan kakeknya Fritz dan Joy Spiro lebih dari 60 tahun silam. Dan untuk desain Spiro itu, image-nya itu etnik modern, jadi fusion Belanda Indonesia yang sudah dari pertama kali oma saya buat perusahaan ini, oma saya sudah dengan desain signature itu. Untuk lebih mendalami industri perhiasan, Kunang bahkan menekuni pendidikan desainer dan produksi perhiasan di Central Saint Martin College of Arts dan juga mendalami permata di Fellowship Gemological Association di London. Yakin akan perkembangan Indonesia, wanita yang pernah bekerja di perusahaan perhiasan Jepang Mikimoto ini kemudian memberanikan diri untuk terjun ke bisnis perhiasan sejak tahun 2003. Tidak sia-sia, setiap bulannya Kunang harus menambahkan setidaknya 20 koleksi di butiknya. Karena Indonesia negara berkembang, jadi masyarakat kalau negara berkembang kan makin kaya, jadi daya belinya juga semakin besar, jadi semakin banyak sih yang membeli jewelry. Mungkin kayak 5-10% ya tiap tahun itu dari orang-orang yang saya sudah kenal dan orang-orang yang datang baru itu ya kira-kira 10%. Indonesia telah mengekspor perhiasan ke beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, Cina, dan India. Nilai ekspor perhiasan Indonesia meningkat signifikan hingga 109%, dari 781,16 juta dolar Amerika pada Januari sampai April 2013 menjadi 1,63 miliar dolar Amerika pada caturwulan pertama 2014. Menjadi generasi ketiga Spiro dan bertahan selama 11 tahun di bisnis perhiasan, Kunang Andries tetap merasa memiliki tantangan. Sudah dari dulu Spiro itu sudah dianggap sebagai brand yang trustworthy, jadi saya harus meneruskan itu, membangun reputasi terus buat nanti ke generasi berikutnya. Bagaimanakah posisi market Indonesia di mata brand perhiasan ternama asal Swiss, Chopard? Platinum akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama Platinum. Sejak resmi menjadi sponsor Festival Film Cannes di Prancis tahun 1998, nama Chopard sudah sangat lekat dengan figur artis ternama dunia seperti Cate Blanchett dan Marion Cotillard. Awalnya pada tahun 1860, Chopard adalah butik jam di sebuah desa kecil Songvellier di Swiss. Namun pada tahun 1963, bisnis jam premium ini pun berpindah tangan ke seorang taipan perhiasan Carl Scheffel yang kemudian membawa nama besar Chopard ke dunia internasional. Kini koleksi Chopard identik akan taburan emas dan berliannya dan sudah hadir di Indonesia lebih dari 15 tahun. Namun sebelum saya membagikan informasinya, mari kita simak highlight berikut. Setelah mengeluarkan produk penghargaan untuk Piet Mondrian dan Vincent van Gogh, produsen telepon mewah Mobayado kembali mengeluarkan produk serupa. Namun kali ini ditujukan untuk pelukis asal Austria Gustav Klimt, tokoh pergerakan Art Nouveau di Vienna. Telepon pintar ini dilapisi emas 24 karat yang disesuaikan dengan dominasi warna pada karya-karya Klimt. Menariknya, di dalam penutup telepon genggam ini terdapat miniatur karya Klimt yang terkenal, Portrait of Adele Bloch-Bauerei. Meski sempat khawatir membuka outletnya di salah satu negara penghasil kopi dunia, Starbucks Coffee akhirnya berhasil membuka kedai mereka di Kolombia. Negara dengan total 47 juta jiwa penduduk ini memiliki kelompok masyarakat kelas menengah atas yang jumlahnya terus meningkat dan menjadi target pasar Starbucks Coffee. Kolombia merupakan negara pertama di Amerika Latin yang menjadi destinasi bisnis Starbucks. Untuk itu, dalam strategi bisnisnya di Kolombia, Starbucks Coffee hanya akan menjual berbagai olahan kopi dari biji kopi asal Kolombia. Kurang dari 4 tahun setelah dibuka tahun 2010 lalu, Hotel Shangri-La Paris berhasil memperoleh predikat sebagai sebuah istana. Semua hotel terbaik di Paris diberikan predikat Hotel Istana dari Badan Pembangunan Pariwisata Prancis, Atout France. Penghargaan ini diberikan bagi setiap properti yang memenuhi sejumlah kriteria untuk mengangkat citra Prancis di seluruh dunia.
Setelah meraih penghargaan ini, Hotel Shangri-La berada dalam posisi yang sama dengan hotel-hotel bergelar istana seperti Le Royal Monceau dan Four Seasons George V. Tak hanya memiliki desain dan pelayanan yang mewah, hotel ini juga memiliki pemandangan indah karena letaknya yang dekat dengan Menara Eiffel. You're the managing director of Chopard Asia for the last 1.5 years. How do you see Indonesia? How important is it for Chopard? Well, Indonesia is a very important market to us. It's actually very different to many of the other markets that I'm responsible for, in that it has very little sort of inward tourism. So the business that's conducted here is very much local based. That's not to say that it's poor, it's just the fact that is a fact of life. In due course, I think we'll see an increase in tourism, but at the moment it's a very stable market because you're not concerned with the vagaries of tourism. But it's a good market, it's a growth market for us. We've seen in the last few years some big differences in the way that the consumers reacting, responding to our collection. A few years ago, you'd see men's steel watches as the main basis of your collection. Increasingly, ladies' diamond watches and all the way through to high jewellery for the top-tier consumer in this market, which is very exciting for us. And of course, as the market develops and as the middle-tier consumer starts to become more affluent, we expect, I think, to see the same sort of trends developing in the market as we've seen in the top-tier consumer over the last 3 to 4 years. So some big changes, very exciting position for. Do you see any different treatment for Asian market, Indonesia specifically? I mean, you have your global branding, which is very international and everyone's aware of Chopard. But do the Indonesians appreciate the brand as much as others from other countries? I believe they do. I mean, the consumer is very aware of luxury goods. There's still a lot of work we have to do in that regard. But the Indonesian consumer is looking for, reputable, quality luxury brands who have a good reputation, a good aura in the marketplace, and that hasn't changed, and that's the same, I think, throughout the whole of the world. But it is, to some extent, a question of education and acknowledgement by the Indonesian consumer that the brands have different profiles and different characteristics and different ways of presenting themselves, and progressively that will become, I think, clearer to the Indonesian consumer. Talking about the business, how big is Indonesia's contribution to the growth of the business and the revenue of Chopard in Asia? It's growing, and growing probably faster than many of the other markets. Clearly there are markets like Singapore and Korea and Taiwan that are further developed and that are bigger markets for us. But in the great scheme of things, Indonesia is growing, it's growing very fast, and I think we see that accelerating through, and with 240 million consumers in the market, the potential in Indonesia is absolutely enormous. And so we see going forward, Indonesia as being a very, very important market as far as the Southeast Asia region is concerned. If you can put Indonesia in terms of rankings, where would Indonesia be? It depends if you're talking globally or if you're talking probably in the Asia Pacific. For now? In the Asia Pacific, clearly you've got Singapore and Korea and Taiwan, which is stronger, but I would have to say, and then of course Thailand as well. I would say it comes after Thailand in terms of the amount of business that is important, exactly. But that is of course influenced very much by inward tourism. Okay, so looking at your global sales, watches still contribute probably 50% of the total sales. And jewelleries and other accessories are starting to pick up from what we observe. Yes, we've seen that. But we haven't seen any jewelleries in Indonesia yet. Do you plan to introduce your lines of jewellery and accessories for Indonesia? It is a fact that in the Asian market, watches are very important, and very much more important than in sort of the European market. And so the watches are probably representing maybe 90% of our turnover. But we have progressively, as women are starting to make their own purchase decisions, we're interested in jewellery, that the jewellery business is actually growing. And because we're very strong in jewellery and our associations with Cannes and the Oscars and the BAFTAs, we're in a good position to take advantage of any shift in the change in the marketplace. And do you see Indonesia taking over Thailand or Singapore later in the future? That's an interesting point. I think Singapore will be our hub, and the business that and of course it's only an hour and a half by plane from Jakarta. So Singapore will be the base, but with 240,000, 40 million and consumers, and we've got 6 million in Singapore, who knows?
Kalau Eropa memiliki Chopard, Cartier, dan Bulgari, Amerika Serikat memiliki Tiffany & Co. Perusahaan asal Amerika ini memiliki sebuah ruang rahasia yang menyimpan sederetan koleksi berkualitas. Tapi kenapa dikatakan rahasia? Karena tidak semua orang boleh memasukinya. It takes a lot of cash to pay for some of these transactions. This is an excellent example of very rare diamond. Sometimes wheelbarrows are worth millions of dollars in them. The average piece of jewelry in this room would go from about $20,000 up to maybe $6 or $7 million. There are times when people are looking at an entire table full of jewelry in our back salon and decide to take it all with them. We have about 1.8 million people visit this building each year, and maybe only a few hundred have the opportunity to have an appointment in the salon. The highlights of this room are actually the jewelry, but they've created this amazing environment which feels very residential to make our customers comfortable when they come in here. The clientele of the Tiffany Salon are basically a person or people who have an appreciation for the finest gems and jewelry in the world. Sometimes they'll come with a specific request for a rare gemstone. That gemstone may take years to procure. Usai jeda berikut, Platinum masih akan kembali dengan sederetan informasi lainnya dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Bagi Anda para penggemar film kolosal dan kisah kerajaan Eropa dari abad pertengahan, acara yang satu ini patut menjadi perhatian Anda. Sebuah festival yang tengah berlangsung di Óbidos, Portugal digelar untuk menghidupkan kembali nuansa dari abad ke-13. Seperti kembali ke abad ke-13, inilah nuansa yang coba dihidupkan dalam festival musim panas di Kastil Óbidos, Portugal. Tak hanya menggunakan kostum ala satria dan keluarga kerajaan dari masa lalu, penduduk juga menghiasi kota dengan ornamen, bendera, dan berbagai atribut lainnya. Festival ini juga menghadirkan sejumlah turnamen yang pernah menjadi tradisi kerajaan pada masa itu. Karenanya, acara ini menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi warga lokal maupun wisatawan dari berbagai negara. Eu acho que é engraçado nós vestirmos os fatos da época e sentirmos-nos mais dentro da época em si, criar, e como há muitos figurantes, por acaso acho que está muito bem conseguido nesse sentido, e nós também ajudamos nesse sentido de cada vez haver mais pessoas vestidas, acho que é mais engraçado. Festival tahun ini mengusung kisah pengepungan kastil oleh adik kandung Raja Sancho II yang berlangsung selama 8 bulan. Meski di bawah tekanan, penduduk lokal saat itu tetap memutuskan setia pada raja. Hingga kemudian, saat semua berakhir, Raja Sancho menyebut rakyat Óbidos sebagai warga yang mulia dan setia. Nós temos muito cuidado na investigação, desde o guarda-roupa ao comportamento, porque nós lidamos com as pessoas diretamente. Se nós estamos vestidos mal, estamos a ensinar a história mal. E é uma responsabilidade muito grande. Festival abad pertengahan Óbidos ini berlangsung setiap tahun pada musim panas. Tahun ini festival akan berakhir pada 3 Agustus mendatang. Memasuki era kendaraan ramah lingkungan, para produsen sepeda motor berlomba-lomba membuat prototipe motor listrik. Merek legendaris seperti Harley Davidson pun tidak segan-segan beralih dari citra klasiknya dan merilis beberapa seri green bike ala masa depan. Dan berikut ini daftar 5 kendaraan listrik yang paling didambakan menurut versi Bloomberg Ranks.